Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di bawah Gunung Dewa dan Iblis, Cukwangsheng dan kelompoknya berjalan dari kejauhan dan akhirnya berhenti di kaki gunung. Sangat ramai. Dalhousie menatap Gunung Dewa dan Iblis saat berseru. Pada saat ini, di puncak gunung yang tingginya puluhan ribu kaki, setidaknya ada puluhan juta orang dari semua pihak berkumpul di sini. Dan mereka yang bisa datang ke sini tanpa terkecuali adalah orang-orang yang luar biasa. Masing-masing memiliki kekuatan atau latar belakang yang hebat. Cukwangsheng melirik kerumunan terus berdatangan ke Gunung Dewa dan Iblis. Lalu melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo naik ke gunung." Mendengar ini, semua orang mengangguk, lalu berjalan menuju gunung. Sepanjang jalan, belum lagi para praktisi Rana Zotian, bahkan praktisi Rana Yingyang pun yang mampu mendominasi benua tingkat tinggi dapat terlihat di mana-mana. Bahkan di antara orang-orang ini, Cukwangsheng merasakan beberapa fluktuasi aura yang sangat tidak jelas, tetapi sangat luar biasa kuat. Setelah pengorbanan surgawi ini, saya khawatir akan terjadi pertarungan antara naga dan harimau. Dia menarik kembali pandangannya saat bergumam. Pemakaman dewa dan iblis bukanlah rahasia bagi para praktisi teratas. Jadi menurut pendapatnya, sebagian besar praktisi yang datang dari seluruh tempat untuk pemakaman dewa dan iblis. Saya ingin tahu di mana orang-orang dari tanah suci, kata Cukwangsheng dengan mata berbinar. Menurut lelaki tua yang menjaga makam di tempat kematian, Sekte Tianding di Tanah Suci juga memperoleh menara dewa dan iblis. Orang-orang dari dinasti Tianshui ada di sini. Saat dia tengah merenung, suara Liu Fei tiba-tiba terdengar. Cukwangsheng menegangkan pikirannya, lalu menoleh ke kiri dan segera melihat wajah yang dikenalnya. Yunantian. Dia menyipitkan matanya sedikit, dengan cahaya dingin bersinar di matanya. Dasar bajingan kecil, beraninya kau muncul di Gunung Dewa dan Iblis. Ekspresi Yunantian sangat amarah, dan ada cahaya pembunuhan yang terpancar di matanya. Melihat penampilannya, Cukwangsheng tersenyum tipis, dan berkata dengan ekspresi tenang, "Yang mulia putra mahkota, apakah dia baik-baik saja?" Begitu kata ini keluar, seluruh tubuh Yunantia segera meledak dengan niat membunuh yang kuat. Dan ekspresinya penuh dengan amarah. Bajingan kecil, cepat cabut larangan-larangan terhadap pangeran. Kalau tidak, dinasti Tianshui-ku akan melawanmu sampai mati. Dia berteriak dengan marah. Wajah Cukwangsheng tetap tenang, tanpa ekspresi terkejut apapun. Dinasti Tianshui adalah salah satu dari 9 dinasti besar. Jadi wajar saja jika mereka tidak menyadari adanya batasan pada Yun Hanyan. Jika mereka hanya ingin mengangkatnya, saya khawatir hal itu tidak dapat mungkin dilakukan dengan kemampuan dinasti Tianshui. Ini hanyalah masalah timbal balik. Cukwangsheng tidak perlu marah. Pangeran ketiga, Cukwangsheng berkata dengan tenang, dia dan dinasti Tianshui adalah musuh. Jadi bagaimana dia bisa berbelas kasihan kepada musuh-musuhnya? Bocah, kau mencari kematian. Telapak tangan Yunantian berderit dan cahaya dingin melintas di matanya. Cukwangsheng hanya meliriknya. Tatapannya yang santai hampir membuat Yunantian marah. Jika dinasti Tianshui memiliki kemampuan, kamu bisa datang dan mengambil nyawaku. Tetapi sekarang, Anda tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya sendirian. Dia hanya tersenyum, tatapan matanya tiba-tiba berubah tajam.
dan tekanan yang menjulang menyebar menyelimuti Yunantian di seberangnya. Merasakan ini, Yunantian pun terkejut. Baru kurang dari sebulan, bagaimana kekuatan anak ini bisa meningkat gratis? Setelah beberapa saat, dia menahan keterkejutan di hatinya. Bocah, kamu tidak perlu bersikap sombong di hadapanku. Seseorang akan menjagamu nanti. Setelah selesai berbicara, dia melambaikan lengan bajunya dengan ganas, memimpin orang-orang dari dinasti Tianshui untuk pergi. Seseorang untuk mengurusku. Cukuaseng menatap punggung Yunantian, dan cahaya dingin tiba-tiba melintas di matanya. Melihat betapa percaya dirinya, Kaisar dinasti Tianshui pasti ada di sini. Di samping, Ling Rusong melihat situasi ini langsung menggelengkan kepalanya. Orang ini sungguh kuat. Dia bahkan berseteru dengan orang-orang dari dinasti Tianshui. Saya khawatir perjalanan pengorbanan surgawi kali ini tidak akan damai. Setelah mendaki selama beberapa jam, Cukuangseng dan kelompoknya akhirnya mencapai puncak Gunung Dewa dan Iblis. Apa yang tampak dari jauh hanyalah batu biru persegi yang tak berujung. Di sekeliling alun-alun terdapat tembok batu menjulang tinggi yang menutupi seluruh alun-alun. Apakah ini tempat pengorbanan surgawi diadakan? Cukuangseng mengangkat kepalanya, lalu melihat sekelilingnya. Pandangannya tertuju pada sebuah pintu masuk, lalu dia pun segera berjalan mendekat. Melihat hal ini, yang lainnya segera mengikuti. Hei, kamu benar-benar berani muncul di sini. Begitu rombongan itu baru saja timpa di pintu masuk, terdengar suara aneh, membawa niat membunuh yang kuat. Tatapan mata Cukuangseng langsung terpaku. Pandangannya menembus kerumunan menatap sosok yang dikenalnya. Itu adalah Fang Heng. Orang ini benar-benar tidak akan melepaskannya. Dan Haozi dan Li Rusong saling berpandangan, dan ekspresi mereka menjadi sangat serius. Ini adalah markas besar Istana Dewa dan Iblis. Selama Fang Heng memberi sinyal, dia bisa menarik banyak orang. Kakakku, hati-hati. Haozi berkata dengan suara yang dalam. Cukuangseng hanya tersenyum lembut, namun tidak melambat. Dia terus berjalan lurus menuju pintu masuk. Saat dia hendak masuk, sesosok tubuh jatuh dari langit dan menghalanginya. Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat untuk masuk ke sini, kata pengunjung itu dengan dingin. Cukuangseng melihat bahwa orang yang menghalangi jalannya adalah seorang pria berbaju kuning dari kota Fengyan. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berjalan lurus ke depan, tanpa ada niat untuk berhenti. Pria berbaju kuning itu tampak marah. Apakah orang ini benar-benar berpikir dirinya bukan siapa-siapa? Aura ganas menyerang keluar. Lelaki berbaju kuning itu berteriak marah dan menampar dengan telapak tangannya. Cukuangseng bersikap seolah-olah dia tidak melihatnya dan terus berjalan menuju dengan ekspresi tenang. Adegan ini menarik perhatian para penonton dan langsung menimbulkan keributan. Mengapa orang ini tidak melawan? Apakah karena dia takut dengan latar belakang Fang Heng dan tidak berani menyinggungnya? Beberapa orang berpendapat begitu, namun di antara orang-orang kuat yang hadir adalah orang-orang dari kota Fengyan hari itu. Jadi dia melihat alasan sekilas dan segera menunjukkan ekspresi geli di matanya. Dilihat dari situasi saat ini, anak ini tidak akan menyerah bahkan jika dia pergi ke Gunung Dewa dan Iblis. Tepat saat pikiran itu muncul di benak mereka, aura yang lebih dahsyat tiba-tiba meledak. Sebuah telapak tangan lelaki berbaju kuning itu sempat mendarat. Ia terkejut dan memuntahkan darah lalu terlempar mundur. Terjadi keributan di tempat. Dia tadinya adalah praktisi Rana Yin yang kuat. Tetapi kini dia dengan mudahnya disingkirkan. Yang lebih mengejutkan adalah pihak lain masih sangat muda.
Cu Kuangseng memiliki ekspresi tenang. Setelah menjatuhkan lelaki berbaju kuning itu, dia tidak meneruskan langkahnya, melainkan menoleh ke samping. Pada saat itu, seorang pemuda berpakaian abu-abu tiba-tiba muncul dan menjatuhkan pria berpakaian kuning itu. Cu Kuangseng menyipitkan matanya sedikit dan menatap pemuda berbaju abu-abu itu. Dengan kilatan cahaya samar di pandangannya. Orang ini memberi perasaan yang sangat berbahaya. Saya tidak tahu bagaimana saudara saya telah menyinggung Anda, sehingga Anda harus menggunakan kekerasan yang begitu keras terhadapnya. Pemuda berpakaian abu-abu itu berkata dengan ekspresi acuh tak acuh, tanpa menunjukkan emosi apapun. Mendengar ini, Cu Kuangseng tiba-tiba berubah. Dia menyeringai tetapi kata-kata yang diucapkannya sangat kasar. Apakah kamu buta? Suara itu langsung menyebar dan ekspresi acuh tak acuh di wajah pemuda berpakaian abu-abu itu langsung mengeras. Tiba-tiba terasa nafas dingin menyebar. Para penonton dari segala arah juga tercengang saat berdiri di sana untuk waktu yang lama. Setelah beberapa saat, seseorang membuka mulutnya. Orang ini sangat blak-blakan. Dia tidak peduli dengan orang-orang dari Donghua. Mereka sangat jelas tentang identitas pemuda berbaju abu-abu itu. Yang pertama berasal dari Donghua dengan bakat yang sangat kuat. Dan tidak kalah dengan bakat-bakat teratas dari 9 dinasti. Orang-orang dari Donghua mendengar pembicara di sekitarnya. Cu Kuangseng menyipitkan matanya. Lalu menatap pemuda berpakaian abu-abu itu dengan sedikit terkejut. Orang ini sebenarnya memiliki latar belakang seperti itu. Anda harus tahu bahwa Donghua berada di peringkat keempat di antara 10 wilayah. Dan fondasinya begitu dalam sehingga mustahil untuk dipahami. Bahkan daerah yang menduduki peringkat 3 teratas dari 10 wilayah waspada terhadap Donghua. Saudara Liu, anak ini tampaknya tidak menghormatimu. Fang Heng tersenyum dingin dengan niat membunuh terpancar di matanya. Orang ini begitu sombong, bahkan dia tidak bisa menahan diri saat menghadapi sejenius top Donghua. Tetapi dalam kasus ini, dia tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Mengingat temperamen Liu Timing, dia pasti tidak akan membiarkan kejadian hari ini berlalu begitu saja. Benar saja, saat mengucapkan kata-kata itu, wajah Liu Tianming langsung dipenuhi rasa amarah. Samar-samar tampak ada aura yang sangat menindas terpancar darinya, menyebabkan banyak orang tampak ketakutan. Dari Donghuang sampai Gunung Senmo, kamu adalah orang pertama yang mengatakan bahwa aku buta. Dia tersenyum dingin dengan ekspresi yang menyeramkan. Cu Kuangseng meliriknya lalu berkata, apa? Orang-orang dari Donghua tidak bisa berkata apa-apa. Mendengar ini, wajah Liu Tianming menjadi muram. Dia mengepalkan tangan dan berkata dengan suara marah, tidak ada yang tidak bisa dikatakan di dunia ini, tetapi konsekuensinya berbicara tanpa berpikir panjang. Bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung semua orang. Cu Kuangseng mengangkat alisnya dan tatapan matanya setajam pisau. Benarkah? Aku sangat penasaran dengan kemampuan apa yang dimiliki orang-orang dari Donghua yang tidak bisa kutangani. Kau akan segera melihatnya. Liu Tianming mendengus dingin. Dia melangkah maju dan tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat meledak di antara langit dan bumi. Terdengar suara gemuruh yang keras, seolah-olah ada kekuatan luar biasa yang melanda ruang angkasa. Dan aura luar biasa itu menekan ke bawah. Bagaikan badai, menutupi dunia ke segala arah dengan momentum yang mengerikan. Kemanapun aura itu lewat, ia bagaikan gunung yang melesat ke arah sana. Gelombang udara yang mengerikan melonjak, menyebabkan ruang bergetar seolah-olah akan hancur. Ekspresi Cu Kuangseng tampak tenang, dan saat aura penindasan itu datang,
kekuatan mental tak kasat mata menyeruak keluar dari antara alisnya. Berubah menjadi gelombang raksasa yang bergerak maju selapis demi selapis, menghalangi semua kekuatan penindas yang datang dari arahnya. Meskipun keduanya tidak benar-benar bertarung, namun kontak kekuatan semata-mata menyebabkan suara gemuruh yang memekakkan telinga, membuat bumi bergetar hebat, lalu berangsur-angsur menjadi tenang. Anak ini memiliki kekuatan mental yang kuat. Merasakan kekuatan mental yang begitu dahsyat, semua orang yang hadir tiba-tiba memfokuskan pandangannya, lalu berkata dengan keterkejutan di dalam hati mereka. Kekuatan mental yang sedemikian padat adalah sesuatu yang jarang mereka temukan dalam pengetahuan mereka. Dan yang lebih penting, pihak lainnya hanyalah seorang pria muda berusia awal 20-an. Kombinasi keduanya membuat guncangan menjadi lebih kuat. Aku sungguh meremehkanmu. Liu Tianming menghentakkan kakinya pelan. Seberkas cahaya seakan menyerbu ke dalam tanah lalu segera menghilang. Ekspresi Chu Guangsheng langsung berubah. Dan saat cahaya itu menghilang, sosoknya tiba-tiba melayang ke langit dan meninggalkan tempat itu. Bumi pun langsung meledak. Dan setelah guncangan hebat, sebuah lubang besar seukuran ratusan kaki muncul di depan mata semua orang. Melihat lubang besar ini, semua orang langsung menyeka keringat dingin di dahi mereka, lalu menghela nafas panjang. Jika serangan dahsyat itu muncul tepat di bawah kaki, mereka mungkin tidak akan punya waktu untuk bereaksi sebelum hancur berkeping-keping. Itu hanya sopan santun, kau harus mencoba meniruku. Chu Guangsheng membentuk segel dengan tangannya dan gelombang kekuatan mental yang besar melonjak keluar. Sebuah jari besar dengan cepat mengembun dan melayang di belakang kepalanya. Pergi. Tatapan matanya langsung tajam, lalu dia menekan jarinya ke udara. Jari spiritual itu segera melesat keluar, bagaikan pilar kehancuran yang jatuh dari langit, menghantam kepala ke Liu Tianming. Jari spiritual itu masih berjarak 100 kaki dari Liu Tianming, dan tanah di bawah kakinya langsung retak. Retakan gelap meluas segala arah, menutupi setiap sudut seperti jaring laba-laba. Jari pemecah jiwa berlapis emas. Liu Tianming mendengus dingin, dan kekuatan dahsyat pun melonjak. Salah satu jarinya dengan cepat berubah menjadi emas yang menyilaukan. Saat berikutnya, dia menunjuk dengan jari berlapis emasnya, dan jari spiritual raksasa yang jatuh dari langit saling bersentuhan dengan keras. Kedua jari itu pun bertabrakan, dan gelombang kejut terlihat bergetar keluar dari keduanya, menyebabkan banyak orang mundur dengan panik, berupaya semaksimal mungkin untuk menunjukkan menghindarinya. Saat banyak orang sedang mundur, tatapan mata tajam Chu Guangsheng dan Liu Tianming saling bertautan. Di saat berikutnya, mereka berdua menyerbu ke depan pada saat yang sama dan saling bertabrakan dengan hebat. Serangan dahsyat itu meledak dan suaranya yang keras bergemuruh kemana-mana, menyebabkan seluruh dunia pun terasa terguncang. Saat gunung-gunung bergetar, batu-batu besar yang tak terhitung jumlahnya berguling-guling turun dari puncak gunung dewa dan iblis. Pemandangan yang begitu menakjubkan itu langsung menarik perhatian semakin banyak orang. Ketika mereka melihat dua sosok yang saling berhadapan dengan sengit di lapangan, pandangan mereka segera sedikit lebih fokus. Bukankah dia orang dari Donghua? Kenapa dia berkelahi dengan orang lain di sini? Siapa anak itu? Bagaimana dia bisa bertarung setara dengan Liu Tianming? Orang ini tampaknya adalah orang yang mencungkir balikan dinasti Tianshui. Itu benar-benar dia? Anak ini benar-benar gelisah. Dinasti Tianshui saja sudah cukup membuatnya pusing. Dan sekarang dia berani memprovokasi orang-orang Donghua. Dia masih muda dan energik. Terjadi diskusi di mana-mana dan di sudut yang tidak mencolok.
Beberapa pria berjubah hitam berdiri dengan tangan terkulai. Di hadapan pria-pria berpakaian hitam itu, seorang pria yang tingginya tidak lebih dari seorang anak berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Jika diperhatikan lebih teliti, orang tersebut terlihat seperti seorang pemuda. Sekujur tubuhnya dipenuhi aura dingin yang ganas, membuat orang tidak berani memandangnya dengan pandangan aneh. Orang-orang dari Donghua ini benar-benar tidak sabaran. Pengorbanan surgawi bahkan belum dimulai, tetapi mereka sudah bertarung di sini. Seseorang lelaki kurus di belakang pemuda kerdil itu berkata. Mendengar ini, pemuda kerdil itu tersenyum acuh. Matanya tidak menatap Liu Tianming, tetapi tertuju pada Chu Guangsheng. Sepertinya ada aura yang familiar dari sekitar orang ini. Dia bergumam pelan, dan cahaya abu-abu samar dan tak terlihat tampak melintas di matanya. Aura dingin yang terpancar dari tubuhnya menjadi lebih intens saat ini. Terima kasih.